Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fasya Auladi, NIM 180411100076, jurusan Teknik Informatika, kelas Data Mining B. Di sini saya akan memberikan tutorial mengenai clustering segmentasi data customer menggunakan metode Cummins menggunakan software Orange. Nah, untuk datanya sendiri bisa kita download di Kaggle, yaitu data customer clustering. Datanya akan ada dua seperti ini, yaitu data berbentuk CSV dan kemudian langsung saja kita buka aplikasi Orange-nya. Di sini hal pertama yang kita lakukan adalah mengimport file CSV-nya. Kemudian klik, kita masukkan file CSV-nya yaitu segmentasi data, open. Nah, datanya seperti ini. Kita langsung saja oke. Nah, setelah diimport, kita dapat melihat datanya menggunakan data tabel. Kita lihat di sini ada ID, sex atau gender, kemudian marital status, age, education, income, occupation, sama settlement size. Nah, di sini untuk penjelasan setiap datanya dapat kita lihat pada data yang sudah di-download, yaitu di sini ada ID yang menunjukkan identitas customer, kemudian ada sex, gender yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian ada marital status yaitu status pernikahan yaitu sudah menikah atau belum, kemudian ada umur yaitu dari umur 18 sampai umur 76, kemudian jenjang pendidikan yaitu tidak bersekolah, SMA, universitas atau sudah lulus. Kemudian ada pendapatan tahunan dengan nilai terkecil adalah sekian dan nilai terbesar adalah sekian. Kemudian ada pekerjaan dan kemudian ada settlement size atau kota yang ditinggali, yaitu termasuk kota kecil, menengah atau kota besar. Kemudian kita langsung saja kembali ke Orange-nya. Setelah itu kita dapat dilihat di sini ID di sini tidak akan kita gunakan, sehingga kita singkirkan terlebih dahulu menggunakan select column. Kemudian kita abaikan ID-nya, jadi yang akan kita pakai cuma ini saja. Maka data yang sebelumnya ada ID-nya seperti ini, setelah dilihat kembali maka akan menjadi tidak ada ID-nya, jadi cuma hanya ada gender, sex, marital status dan seterusnya. Kemudian setelah itu kita akan menggunakan mengelompokkan data ini menggunakan metode Cummins. Kita dapat melihat juga distribusi datanya dengan menggunakan fitur distribution. Kita lihat di sini ada sex 0 atau 1. Jadi di sini dapat kita lihat yaitu laki-laki dan perempuan. Jadi jumlah laki-lakinya sebanyak 1086 dan jumlah perempuannya sebanyak 914. Kemudian ada status pernikahan sudah yang belum menikah berjumlah 1007 dan yang sudah menikah berjumlah 993. Kemudian untuk umurnya yaitu ada dari tadi 17 sampai umur 76, dengan yaitu customer terbanyak umurnya itu umur antara 26 sampai 28 dengan jumlah customer yaitu 227. Kemudian ada jenjang pendidikan yaitu ada 4 tadi, yaitu tidak bersekolah yaitu 287, kemudian ada SMA sebanyak 1386, kemudian ada universitas sebanyak 291 dan sudah lulus sebanyak 36.
kita dapat melihat seluruh data yang ada di sini di distribusi. Kemudian kita langsung saja olah datanya, kelompokkan datanya menggunakan metode K-means. Kita pilih K-means, kita tunggu sebentar. Kemudian setelah itu kita lihat scatter plotnya. Nah, di sini K-means-nya kita kelompokkan. Kita coba lihat dulu di sini batasnya itu dari 2 sampai 8. Kemudian kita kelompokkan 3 saja. Kita lihat. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat 3 klaster, yaitu klaster 1 yang berwarna lingkaran biru, klaster 2 yang silang X tanda X merah, kemudian klaster 3 yang berbentuk segitiga hijau. Nah, seperti yang kita lihat di sini perbandingan umurnya dengan pendapatan, yaitu kita coba lihat pada umur 60 dengan pendapatan 309.364 US dollar, itu termasuk klaster 3 dengan gender seks 1 itu perempuan, marital status 1 itu artinya sudah menikah, dan education 2 itu artinya dia masih sudah universitas, dan kemudian dia tinggal di settlement size 2, yaitu kota yang ukurannya menengah. Kemudian kita lihat yang klaster 2, yaitu ada yang berumur 32 tahun dengan pendapatan tahunan 308.491 dengan gender dapat kita lihat di sana. Kemudian juga ada klaster 1. Kita coba pilih salah satunya, yaitu ada umur 38, itu tergolong klaster 1 dengan fiturnya yang dapat kita lihat di bawah. Kemudian di sini dapat kita lihat persebarannya, yaitu sebanyak ini termasuk klaster 2 dikelompokkan ke dalam klaster 2, dan yang di sini dikelompokkan ke dalam klaster 3, dan yang biru ini dikelompokkan ke dalam klaster 1. Pengelompokannya juga kita bisa mengatur sebanyak yang kita mau. Kita coba kelompokkan jadi 5, maka hasilnya akan seperti ini. Jadi ada klaster 1, klaster 2, klaster 3, klaster 4, dan klaster 5. Nah, klaster 1 yang biru, klaster 2 yang merah, klaster 3 yang hijau, klaster 4 yang orange, dan klaster 5 yang kuning. Dapat kita lihat untuk parameternya, yaitu X, Y nya kita dapat atur. Kita coba occupation, yaitu occupation tadi cuma ada 3, 0, 1, dan 2. Maka tabelnya akan seperti ini, mengikuti sesuai dengan occupationnya ada 3. Nah, kemudian kita coba yang settlement size, ukuran kotanya, yaitu juga ada 3. Kemudian kita coba yang education ada 4, seperti itu. Kita kembalikan lagi ke age aja. Nah, seperti ini untuk yang klaster terbagi menjadi 5. Kemudian kita dapat mengaturnya lagi, seumpamanya kita jadikan 6, maka hasilnya akan seperti ini, menambah 1 klaster lagi. Nah, dari hasil ini kita dapat dari pengelompokan klaster ini, kita dapat menyimpulkan bahwa clustering K-means merupakan suatu metode yang bertujuan untuk mengelompokkan suatu data. Setelah data dikelompokkan, data akan dapat digunakan oleh tim marketing sebagai penunjang pembuat keputusan guna mengoptimalkan strategi pemasaran yang dibuat. Nah, dari yang kita lihat tadi, umur laki-laki sebanyak 1086 customer dan perempuan sebanyak 914 customer. Jadi mayoritas kebanyakan oh salah, ini maksudnya adalah gender, jenis kelamin. Jadi jenis kelaminnya itu laki-laki sebanyak 1086
dan perempuan sebanyak 914. Dan jadi bisa kita lihat bahwa mayoritas kebanyakan customernya adalah laki-laki. Kemudian status pernikahannya yang sudah menikah sebanyak 1007 dan yang belum menikah sebanyak 993. Dan untuk mayoritas umurnya yaitu tadi dapat dilihat di tabel distribusi yaitu sebanyak 2628. Kita lihat di sini di umur, jadi sebanyak 26 sampai umur 28 sebanyak 227 customer, dan yang paling sedikit adalah berumur 72 sampai 74 sebanyak 4 customer. Kemudian jenjang sekolahnya itu tidak bersekolah atau tidak diketahui sebanyak 287, SMA sebanyak 1386, yang masih kuliah 291 dan sudah lulus sebanyak 36. Jadi kebanyakan customernya adalah siswa SMA. Kemudian untuk tempat tinggalnya itu pada small city yaitu bisa kita sebut mungkin desa gitu ya, 989, dan kemudian ukuran kota pertengahan agak besar yaitu 544, dan ukuran kota besar yaitu ada 467 customer. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.